Shalom. Shalom. Terima kasih kepada WL yang telah memperkenalkan nama saya. Saya bersama istri saya, kedua anak saya, dan bahkan beberapa mahasiswa yang ada di sini. Ya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua, saudara semua. Dan terima kasih tentunya pertama kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas anugerahnya. Dan bahkan hari ini, hari yang ketiga, merupakan hari kebangkitan Yesus. Amin. Amin. Yesus bangkit dari kubur, itu pertanda bahwa Yesus mengalahkan maut. Itu juga pertanda bahwa ada pengharapan bagi kita yang percaya kepadanya. Firman Tuhan berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kubur, dari maut, dari kematian, maka sia-sialah kepercayaanmu. Tetapi Yesus bangkit mengalahkan maut. Yesus bangkit mengalahkan kematian. Pertanda barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. 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 Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose. Kolose pasal yang pertama, ayat 20 sampai 23. Kolose pasal yang pertama, ayat 20 sampai 23. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama ya, Bapak Ibu. 2, 3, ya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Katakan amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur ya, merupakan suatu rahasia yang besar bahwa keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib dan diberikan kepada barang yang siapa yang percaya kepadanya. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan. Itu berarti ketika Yesus menjadi manusia, Yesus memperkenalkan dirinya. Ketika kita melihat Yesus, itu berarti kita melihat Allah. Amin. Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ini pertanyaan Filipus. Filipus bertanya, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Itu sudah cukup. Hai Filipus, setelah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tetapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Amin. Aku dan Bapa satu. Jadi ketika para murid melihat Yesus, dia melihat Bapa di surga. Oleh sebab itu, kitab Kolose ini berkata, Yesus adalah gambar Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Luar biasa. Dia adalah Allah yang mau menjadi manusia rela seperti kita. Dia tinggalkan tahta surganya, menjadi sama dengan manusia, menjadi sama dengan hamba seperti kita ini, hidup di dunia, padahal di surga penuh kemuliaan, dan di bumi
Yesus harus melaksanakan misi yang luar biasa. Misi apa itu? Misinya harus mati di kayu salib. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Untuk menebus dosaku dan dosa saudara semua. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Menebus dosa saya dan kita semuanya di sini. Yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia yang berasal dari sorga turun ke bumi, menebus barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan kita yang akan di bumi akan diangkat ke sorga. Amin. Amin. Luar biasa. Yesus dari sorga turun ke bumi. Dia tebus kita dan dia jemput kita naik ke sorga. Luar biasa, saudara. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini merupakan sesuatu yang harus kita renungkan pada Paskah ini. Peristiwa kebangkitan Yesus. Ayat 20 berkata, oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, didamaikan. Salib. Zaman dulu, salib itu sebagai kutuk. Zaman dulu salib itu hina. Pada zaman Romawi dulu, salib itu merupakan siksaan atau hukuman bagi orang-orang yang paling jahat, paling keji, penjahat kelas berat. Dan orang-orang yang di sebelah Yesus itu, ya, Yudas Barabas itu, dan sebelahnya lagi itu penjahat kelas berat. Dan Yesus disamakan dengan penjahat kelas berat. Ahli Taurat, orang Saduki, orang Farisi berkata apa? Salibkan dia. Salibkan dia. Tetapi justru ketika Yesus disalibkan, disitulah seluruh dosa-dosa kita, anak-anaknya orang percaya ini telah disalibkan. Amin. Dan ketika jam 12 siang Yesus hendak mati, dia berkata apa? Telestai. Selesai. Artinya apa? Telah diselesaikan. Telah diperdamaikan. Karena dosa kita harus ditebus dengan darah, Bapak Ibu. Di dalam kitab Perjanjian Lama pun begitu. Harus ditebus dengan darah. Dan kita pun harus ditebus dengan darah. Bukan darah yang kotor. Bukan darah sesama kita manusia, itu gak bisa. Tapi harus darah yang kudus. Dan darah yang kudus hanyalah terdapat di dalam diri Yesus. Amin. Katakan amin. Amin. Jadi Yesus adalah pendamai bagi seluruh dunia. Dia adalah juru selamat dunia. Yang harusnya kitalah yang dimurkai. Yang harusnya kitalah yang berada di salib. Jadi waktu kita lihat salib, kita harus berkata, harusnya aku di sana. Waktu Yesus disiksa, kita harus berkata, harusnya akulah yang menanggung itu, karena itu dosaku, bukan dosa Yesus. Karena Yesus tidak berdosa. Amin. 2 Korintus berkata, iya, Yesus yang tidak mengenal dosa, ya, dijadikan berdosa, supaya di dalam diri Yesus itulah nanti dosa itu ditebus di atas kayu salib. Nah, saudara kasih Tuhan, bahwa Yesus datang untuk memperdamaikan. Yesus datang untuk mendamaikan. Maka selayaknya lah kita, ini yang pertama, harus hidup berdamai. Katakan samping kanan, kita harus hidup berdamai. Amin. Kita harus hidup berdamai. Amin. Ya, suami istri harus hidup berdamai. Katakan amin. Orang tua dan anak harus hidup berdamai. Katakan amin. Amin. Antar satu saudara harus berdamai. Amin. Amin. Bertetangga harus damai. Amin. Jangan bertetangga ribut melulu. Masalah sedikit sampah lah, masalah apalah, ribut dan benci selama berpuluh-puluh tahun, padahal hidup berdampingan tetangga.
Padahal kita sebagai anak Tuhan dan mengaku sebagai anak Tuhan, tapi kita tidak bisa membawa damai. Saudara-saudara, kitalah yang harus membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Kita jangan menuntut dari mereka yang belum mengenali Yesus. Jadi ketika itu terjadi, jangan justru kita yang jadi kompor. Amin. Amin. Kitalah yang harus mendamaikan. Bukan kita anak Tuhan, kita yang jadi kompor. Bahkan kita yang lebih galak maki-maki dia. Monyet lu, anjing lu, babi lu. Mulut kita keluar kebun binatang. Mana katanya mau hidup berdamai. Suami dengan istri nggak mau berdamai. Ya. Benci istrinya seumur hidup sampai mati. Ya kan? Bertetangga begitu, berteman begitu. Ada ibu-ibu bilang, Pak, pokoknya sampai mati aku tidak mau bertemu lagi dengan dia. Sampai mati. Ngeri amat. Pas jalan di pasar, pas ketemuan di pasar, langsung buang muka. Atau pas berjalan ketemu, sembunyi. Buang muka. Habis itu mukanya diambil lagi dipasang. Kan buang muka. Mukanya dibuang, pasang lagi. Waduh, ini buang muka namanya. Pokoknya dia harus minta maaf duluan dan sujud di bawah kakiku. Ngeri banget. Hei, kita ini mendapat pengampunan dari Bapa di surga itu dengan darahnya, dengan cuma gratis. Tapi ingat, kita juga harus hidup sama dengan Dia. Kita juga harus mau mengampuni. Jangan hanya bisa bernyanyi, mengampuni lebih sungguh. Kembali ke tetangga, keluar lagi kebun binatang. Ya, hati-hati. Kok kenapa dari mulut kita keluar terus kebun binatang? Jangan-jangan itu isi hati kita. Hati-hati. Gak boleh ya. Gak boleh. Rem. Amin. Kita memang bisa benci orang, iya, karena kita manusia. Kita manusia. Apakah anak Tuhan gak mungkin hatinya tersakiti? Bisa dong, gak ada yang kebal. Kita manusia biasa, pendeta siapapun gak ada yang kebal. Kalau disakiti hatinya bisa tersakiti. Tapi ingat, anak Tuhan harus prinsipnya mau berdamai dengan siapapun dan tahan. Orang Batak bilang tahan selera. Kayaknya rasanya Pak, gak tahan lagi nih, mau kuajar nih. Tahan selera. Matikan kedagingan, itu Rasul Paulus katakan, karena kita mau hidup apa? Berdamai. Bapa di surga saja. Harusnya kita dihukum di neraka. Dia utus anaknya yang tunggal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Sehingga dia karuniakan kepada sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa di surga saja, Yesus saja mau mengampuni kita, Allah saja mau mengampuni kita. Tapi kenapa kita tidak mau mengampuni orang lain? Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, mari saya ajak kita teladani Yesus. Kita harus teladani, berikan pengampunan, hidup berdamai dengan siapapun. Belajar. Pak, kayaknya gak bisa deh. Gak mungkin aku bisa mengampuni dia. Gak bisa aku hidup berdamai. Sakit kali hatiku. Kayaknya kejahatan atau apa ya, dia ulang-ulang terus.
Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, terus juga ku maaf. Saya kira itu cuma saya yang tahu lagunya. Sama-sama, cuma malu-malu, ini kan gereja. Tapi jangan sampai ketiga kali, tangannya udah tepel. Iya kan? Tapi jangan sampai ketiga kali gua bacok lu gitu. Kita kadang-kadang gimana ya? Kita kurang kontrol diri. Kita kurang mematikan kedagingan kita. Kita kurang menguasai diri kita. Dan kita seperti kayak gengsi untuk memaafkan dan mengampuni orang lain. Padahal Yesus, Dia telah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Amin. Siapapun yang ada dalam hati kita saat ini, di dalam hati saudara semuanya, ya, yang saudara torehkan, aku masih benci dia. Saya tantang hari ini, siapapun yang ada dalam hati saudara, yang saudara masih benci dan belum hidup berdamai dengan dia, katakan sehari ini, aku mau berdamai dengan dia. Sama-sama 2, 3 ya. Tunggu dulu. Ingat dulu siapa yang saudara kayaknya gemes banget, gue nggak suka banget. Kayaknya gue geram banget. Ingat, oke. Tahan, jangan keluarkan namanya ya. Jangan itu di tetangganya atau di sebelahnya nih, di belakangnya lagi, gak bahaya ini ya. Oke, jangan yang di sebelahnya lagi. Oke, jangan di depan ini ya, ke pendeta. Bahaya. Oke, tahan aja, ya tahan. Mari sama-sama katakan, aku mengampuni dia ya. 3 kali ya, sama-sama. Yang pertama, 1, 2, 3 ya. Aku mengampuni dia. 1, 2, aku mengampuni dia. 3, aku mengampuni dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lepaskan pengampunan. Orang kalau sakit hati, orang kalau dendam, mukanya ketat, saudara. Penuh kebencian. Firman Tuhan katakan, barang siapa membenci saudara, dia telah menjadi pembunuh. Jangan simpan. Hiduplah berdamai. Amin. Emang bisa Pak aku mengampuni dia? Aku bisa mengampuni dia? Bisa. Andalkan Tuhan. Andalkan Roh Kudus. Berdoa. Jangan katakan gak bisa. Ketika kita sungguh-sungguh, kita pasti bisa. Saya kalau cerita banyak sekali saudara, karena saya ini kan orang Medan. Orang Medan dan orang Medan darah tinggi ya. Kebetulan kami memang satu keluarga laki-laki 5 ya, memang daerah kami itu daerah premanisme banyak. Jadi memang abang-abang saya dan saya juga itu darah tinggi. Kalau dihitung berantem kali, berapa kali dulu, nggak terhitung lagi. Baik saya nonjok orang dan orang nonjok saya sampai pecah bibir itu udah biasa. Iya, bahkan waktu masuk asrama sekolah teologi, ya sekolah pendeta, itu pun hampir terjadi. Ya, sesama hamba Tuhan dan saya hampir, kadang-kadang itu bisa. Tapi terus lagi progres, terus lagi Tuhan. Ada kerinduan dalam hati kita, Tuhan aku mau Tuhan, jangan, stop. Komitmen. Itu yang saya katakan pada waktu itu. Stop. Komitmen. Tidak lagi. Amin. Iya. Ibu-ibu, ya mbak-mbak, cim-cim, ya koko-koko. Kalau sudah katakan stop Tuhan, aku nggak mau lagi. Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Bisa. Dari mustahil bagi Tuhan. Dari mustahil bagi Tuhan. Firman Tuhan itu ketika diberikan kepada kita, Tuhan Yesus akan memberikan kesanggupan. Amin. Seperti lagu tadi yang saya tulis sendiri. Ya, di YouTube pun saya sudah buat itu. Saya suruh nyanyi semua mahasiswa yang nyanyikan lagu saya. Ku mau serupa dengan Tuhan Yesus. Ku tak mau serupa dengan dunia.
Pembaruan budi terjadi di hidupku, berkenan di hadapan Bapakku. Kita mau berkenan di hadapan Bapa? Berubahlah oleh pembaruan budi kita. Kita harus serupa dengan Dia. Tiada yang mustahil. Amin. Itu yang pertama. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, mari kita lihat ya, ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Hei, Rasul Paulus bilang, kamu dulu yang jahat sekali. Dan bahkan dari hatimu, pikiranmu, dan dari perbuatanmu, kamu sangat jauh sekali, jahat sekali. Kita diingatkan lagi, ini yang kedua. Kita diingatkan lagi, jangan lagi berbuat jahat, seperti hidup yang lama. Kalau kita sudah anak-anak Tuhan, kalau kita sudah lahir baru, jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Amin. Jangan. Kita harus tetap berkomitmen. Ya, dulu kita jahat semua. Tapi karena kita mau komitmen, Tuhan Yesus akan menolong kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita tinggalkan itu. Dan kemudian kita terus mengarahkan hati kita kepada Kristus. Haleluya, amin. Jangan seperti dunia, nggak boleh ya. Tetangga saya tetangga saya itu kalau ngobrol, aduh mulutnya. Jangan. Anak-anak Tuhan harus berbeda. Anak-anak Tuhan, ibu-ibu paling utama ini, paling karena apa? Di bertetangga, ibu-ibu tolong sampaikan firman Tuhan di tetangga kepada anak. Keluar dari mulut kita itu adalah firman Tuhan. Kalau tetangga-tetangganya, hidupnya, perbuatannya, ngomongnya, ngobrolnya itu nggak benar, ibu-ibu yang sudah percaya Yesus, sampaikan kepada mereka, Ci, jangan gitu lagi ngomongnya, udah tua. Iya, gua sebel sama suami gua. Iya, gua sebel sama anak gua. Dasar lu monyet. Ci, jangan, nggak boleh, Ci. Terus gimana dong? Lu? Ya, kalau boleh, ya keluarkanlah perkataan-perkataan yang positif. Kalaupun marah nggak apa-apa. Firman Tuhan bilang apa? Nggak boleh. Silakan marah, tapi jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Marah bisa nggak sih? Bisa. Tuhan Yesus saja marah kok. Tapi jangan berbuat dosa. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati. Iya. Amin. Anak Tuhan harus menjaga hati, dan jangan kembali lagi kehidupan yang lama. Ada suatu buku yang terkenal, saudara. Bukunya bahasa Latin. Saya kadang-kadang pun susah ingat-ingatnya karena saya ini orang Batak, bukan orang Latin. Ya. Ada seorang bernama Jane. Jane ini tapi bukan cewek ya, cowok. Karena kalau di luar itu Jane itu banyak cowok ya. Namanya Jane. Dia sangat miskin, orang tuanya sangat miskin, keluarganya sangat miskin, sangat miskin. Dia belum punya pekerjaan. Apa yang terjadi? Karena mereka satu keluarga lapar sekali. Jane berkeliling di toko roti, dia lihat ada roti. Dia lapar, anak-anaknya lapar, keluarganya lapar. Silat mata. Harusnya sih meminta ya. Ya, harusnya yang paling pertama jangan mencuri. Harusnya apa? Minta. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Kita nggak berdosa, kita nggak dipenjarain. Tapi Jane salah langkah. Dia lihat roti di situ di toko. Pas dia lihat orang nggak ada, dia ambil, dan dia ambilnya pun satu potong roti. Hanya satu roti. Nggak banyak. Hanya satu roti. Apa yang terjadi? Dia kabur ke rumahnya.
tapi ketahuan. Diburu polisi, dicari-cari polisi, dapat si Jin. Penjarakan. Masuk penjara karena satu potong roti. Luar biasa ya. Dulu pernah juga terjadi itu. Ibu-ibu mencuri apa itu di Jawa? Singkong. Jin lagi. Hanya ngambil singkong. Masuk penjara, tapi puji Tuhan akhirnya pemerintah jaksa katakan enggak, lepaskan. Saya juga pikir kalau ada di rumah saya yang curi nasi, ambil aja lah. Iya, orang lapar kok. Itu kalau kita ya orang dia lapar, di rumah saya banyak nasi saudara, banyak beras. Ya, kasihan banget. Walaupun saya tahu dia memang mau mencuri, tapi mencuri nasi. Kamu curi ya? Ya, nggak usah curi lah. Loh, gimana sih Pak? Iya, saya kasih aja deh. Kasihan saudara. Satu potong roti. Tapi Jin harus dilaporkan dan masuk penjara. Dan itu pun pernah terjadi dengan Jin dan nenek di Jawa. Hanya singkong. Aduh, saya kalau dengan gitu, gimana ya gitu. Sedih. Tambah orang lapar tuh kasihan. Sampai di sini pernah lapar. Saya sekarang ini kalau pagi hanya makan telur. Pagi hanya makan telur. Ya, saya usahakan siang nggak boleh. Ya, hanya sore lagi. Puji Tuhan udah berapa kilo turun. Lapar. Saking laparnya puyeng. Lemes. Benar nggak? Tapi di situ saya sadari, kalau orang lapar tuh begitu ya. Puyeng. Orang apalagi kalau kita cium aroma yang enak, nasi padang. Aduh, lapar makin naik. Indomie plus telur. Waduh, enak banget. Wanginya minta ampun dah. Kalau Indomie ya kan, masakan yang enak wangi banget. Lapar luar biasa. Kasihan nggak? Saudara juga kalau lapar lemas gitu, rasanya gimana? Tak berdaya ya. Kita juga kalau lihat orang lapar, aduh kasihan. Kita nggak tega, hanya sepotong roti kita pindah, lu penjara, enggak. Tapi karena itu tukang roti itu lapor, dia harus masuk penjara karena dilaporkan. Ya, dia masuk penjara selama beberapa tahun, kemudian dia keluar dari penjara. Dia lamar pekerjaan, dia berusaha untuk tidak lagi mencuri. Jin tidak lagi mau mencuri. Dia melamar pekerjaan semua dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa? Karena dia sudah terkenal sebagai apa? Pernah di penjara, narapidana, sulit cari pekerjaan lagi. Dia bingung lagi. Dia bingung lagi. Akhirnya apa saudara? Dia berjalan dan melihat gereja. Dia datang ke gereja. Saya mau bekerja. Oh ya, tinggallah di gereja. Seorang pendeta mempersilahkannya tinggal di gereja dengan harapan supaya Jin berubah. Walaupun pendeta tahu dia ini bekas narapidana mencuri, tapi pendeta bilang tinggal di gereja. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, Jin ini sudah hidup di situ, sudah enak makan, tapi waktu dia keliling rumah pendeta itu dan di gereja, dia lihat ada piring terbuat dari perak. Kemudian sendok terbuat dari perak. Mahal nggak? Mahal. Kalau dijual piring itu mahal, saudara. Perak aja kalau kecil mahal. Ini piring dari perak, cangkirnya dari perak, dan peralatan dari perak. Dia lihat, tergoda, kembali. Dia ambil, dia masukkan dalam tasnya. Waktu dia mau pergi keluar, pendeta itu tahu dan terbangun. Hai Jin, pendeta kan nggak tahu, ya. Pendeta itu hanya lihat, loh kok ini mau keluar, ya. Itu piringnya udah dalam tas. Hai Jin,
Oh, karena tahu begitu, dia datangi pendeta itu, dia pukul pendetanya, bom, jatuh pingsan. Wah, jatuh pingsan. Besok paginya pendetanya bangun. Wah, disadar. Dan akhirnya hebohlah lagi, Jane tertangkap lagi, ya, di luar. Tangkap polisi. Apa yang dilakukan pendeta ini? Pendeta ini datang ke kantor polisi. Dia datang. Hai pendeta, orangnya sudah ketangkap. Saya tahu. Pak pendeta kenal? Ya saya kenal. Loh, jadi orang dekat, bukan orang asing? Tidak. Bagaimana ceritanya Pak pendeta? Diinterogasi. Ceritanya sebenarnya itu nggak ada pencurian. Oh, bagaimana mungkin Pak pendeta? Iya, sebenarnya itu piring dan perak yang dia ambil dari rumahku itu punya dia, itu punya Jane. Dia simpan di situ. Jadi sebenarnya tidak ada yang mencuri dan Jane pun tidak mencuri. Lantas bagaimana ini Pak pendeta? Apakah ini Jane ini pencurinya harus kita masukkan ke dalam penjara? Pendeta berkata, tidak. Saya sebagai korban, saya tidak akan memenjarakan dia. Wah, saudara, apa yang kita lihat dari situ? Ini sebuah buku ya, dari novel Latin, luar biasa. Apa yang kita dapat dari situ? Mengampuni. Dan kita dapat lagi poin dari situ apa? Jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Jane tadi sudah masuk penjara yang pertama kan? Masuk lagi. Tapi lihatlah pendeta ini. Dia mau mengampuni. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita pun sama. Jangan lagi melakukan kehidupan kita yang lama. Amin. Jauhi kehidupan kita yang lama. Kita harus hidup di dalam kehidupan kita yang baru. Itu yang kedua. Berikutnya, saudara-saudara dikasih Tuhan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Itu tadi berarti kita harus menjaga kekudusan kita. Yang ketiga, harus bertekun dalam iman. Bertekun berdoa di rumah. Tekun bersekutu dengan Tuhan di rumah. Bukan berarti Bapak Ibu terus kerjanya berdoa, bukan itu. Bertekun dalam iman itu adalah apa? Bertekun dalam iman artinya kesetiaan kita kepada Tuhan tidak boleh luntur, tidak boleh dihalangi oleh apapun. Kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus akrab dengan Tuhan. Dan rajin ke gereja merupakan salah satu buah dari ketekunan iman kita. Amin. Kita harus rajin. Kita harus bertekun di dalam iman kita. Dan ketika ada ajaran lain, ketika ada ajakan orang, lu jangan mau ke gereja. Jangan lu ngapain lu ke gereja? Gak ada untungnya ke gereja. Jangan mau ya diiming-imingi. Amin. Harus katakan dalam hati kita, saya anak Tuhan, harus berbakti kepada Tuhan di gereja. Amin. Ada pekerjaan di hari Minggu. Waduh, banyak banget nih pekerjaan. Aduh, libur dulu dah. Nah, sekali libur, minggu depan lagi. Wah, ya begini ya. Oh, ada acara ya. Libur lagi. Libur lagi ke gereja. Besok lagi ada undangan lagi. Ya, ada undangan yang menikah. Libur lagi ke gereja. Gak terasa udah setahun libur gereja. Setahun. Bapak Ibu, kalau bicara tentang kegiatan, aktivitas, pekerjaan, baik di rumah maupun apapun, hari Minggu banyak. Apalagi ibu-ibu, kerja ini, kerja itu, kerja ini, rasa-rasa, udah mau jam 9 nih. Wah, libur ah. Belum ngasih makan anak, belum ngurus ini, belum. Libur ah.
Banyak alasan untuk tidak ke gereja. Banyak alasannya. Tapi kalau kita mau bertekun dalam iman, tinggalkan semua aktivitas kita. Amin. Tinggalkan. Dan kita harus berkata, nanti kerjakan. Aku harus beribadah kepada Tuhan Yesus. Aku mau datang ke rumah Tuhan. Aku mau berdoa, aku mau bersekutu kepada Tuhan. Apapun pekerjaanku yang ada saat ini, ku tinggalkan dulu. Nah boleh. Jangan menyibukkan dirimu dengan aktivitas hidupmu. Jangan memprioritaskan hal-hal kedaginganmu. Jangan prioritaskan hal-hal jasmanimu. Jangan prioritaskan hal-hal keseharianmu. Ada orang yang bekerja sampai dibabat sampai hari Minggu dilanggar. Karena Pak masih ada usaha, masih ada pekerjaan, buka toko, masih kerja terus. Saudara kasih Tuhan, ambil komitmen. Kalau mau bertekun dalam iman, firman Tuhan katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari perhatian Tuhan. Kita harus mau beribadah. Kita harus berkata kepada seluruh keluarga kita dan seluruh aktivitas kita, stop, saya mau datang kepada Tuhan. Amin. Mau komitmen, amin. Kita harus datang. Jangan sampai hal-hal yang lahiriah, pekerjaan itu mengganggu kita bersekutu, mengganggu kita mau datang kepada Tuhan. Apalagi orang kami ini ya, orang adat Batak ini, orang Batak ini Bapak Ibu. Kalau hari Minggu itu paling banyak pesta-pestanya. Kalau pesta bukan sejam 2 jam. Kalau saudara-saudara kita kan beberapa kan kalau pesta datang doang, salami pengantinnya, salam, ya kan kasih amplopnya, makan pulang. Orang Batak enggak. Dari pagi joget-joget dulu. Terus joget sampai sore, sampai pegel. Sehari penuh, dari pagi sampai sore, bahkan kadang sampai malam. Dan itu diambil kadang-kadang hari Minggu. Waduh, kita harusnya datang ke gereja, tapi kita mengutamakan hal-hal yang demikian. Nah, ini tantangan kita. Amin Bapak Ibu. Kita harus bertekun di dalam iman. Amin. Katakan samping kiri kita, bertekun dalam iman. Katakan. Ya. Rajin beribadah. Tinggalkan semua itu. Kalau hari Minggu, tinggalkan semua itu. Kita harus datang kepada Tuhan karena Tuhan itu yang memberkati kita. Amin. Jangan dibabat terus, bekerja terus, nggak boleh. Gimana dong Pak? Hari Minggu tuh aku banyak omsetku hari Minggu. Tinggalkan. Selesai ibadah, lanjut boleh, nggak apa-apa. Ya, karena kita harus memberi waktu kita kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang kita maklum juga ya. Toko apa kan hari Minggu? Ya, misalnya di toko-toko hari Minggu tuh ramai banget Pak. Ibadah dulu. Habis itu bisa Pak? Silakan. Gak apa-apa. Tapi karena kita sudah mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kalau ada yang berkomitmen, pokoknya hari Minggu saya tutup dan tidak mau, lebih bagus. Ya, lebih bagus. Tapi kalau ada berkata, Pak bisa nggak saya beribadah dulu tapi habis itu ke toko? Iya, nggak apa-apa lah. Artinya apa? Kita sudah utamakan Tuhan dulu, baru pekerjaan yang lain. Amin. Ya. Yakinlah berkat Tuhan itu bukan karena kita bekerja sibuk. Yakinlah kita dapat berkat Tuhan itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita hebat berjualan, enggak. Berkat datang dari Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kalau nanam ya di tanah, nanam ya bijinya, masukkan tanah. Habis itu kita apain? Paling siram dan bersihin sekelilingnya. Habis itu menunggu atau kasih pupuk kan? Kita tunggu dia tumbuh. Kita bisa nggak buat dia tumbuh? Nggak bisa. Bukan kita yang membuat biji itu jadi tumbuh, nggak kita. Ya nggak kita kok. Kita hanya tanam. Yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan. Jadi dia keluar tunas dan kemudian tumbuh. Kita tunggu lagi sampai dia berbuah. Kita bisa nggak kita buat? Pohon lu cepat dong berbuah. Awas lu ya. Nggak bisa.
Nggak bisa. Tuhan yang membuat berbuah. Amin. Jadi kalau kita bekerja Senin sampai Sabtu, ya udah Minggu kita doakan. Ya kan? Doakan. Kerja lagi Senin sampai Sabtu, kita doakan. Hari Minggu kita doakan, toko pekerja kita doakan. Itu Bapak Ibu. Sehingga kita bisa bertekun di dalam iman. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ada berapa hal hari ini yang kita pelajari? Yang pertama, hidup berdamai dengan siapapun. Karena Yesus telah mendamaikan dosa kita. Ini yang pertama, ayat 20. Yang kedua, ayat 22. Kita harus kudus dan menjauhi hidup kita yang lama. Jaga kekudusan. Jauhi hidup kita yang lama. Jangan lagi lakukan. Yang ketiga, ayat 23. Tekun di dalam iman. Apapun yang terjadi, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.